Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelas 12 OTKP, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelayanan prima yang masuk dalam mata pelajaran Humas dan Keprotokolan dengan Ibu Idawati. Apa itu pelayanan prima? Ayo kita cari tahu. Pelayanan erat kaitannya dengan pemberian jasa kepada orang lain. Di dalam perusahaan yang menawarkan produk berupa barang sekalipun, masih akan menyediakan layanan jasa kepada pelanggannya, minimal berupa customer care. Di dalam kehidupan sehari-hari, dapat dengan mudah kita temukan layanan-layanan berupa jasa, misalkan layanan angkutan, layanan rumah sakit, layanan operator, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, pelayanan prima adalah rangkaian aktivitas yang berorientasi kepada pemenuhan tuntutan pelanggan mengenai kualitas atau kuantitas suatu produk, baik berupa barang maupun jasa dengan sebaik-baiknya. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini adalah: 1. Diharapkan kalian bisa memahami konsep dasar pelayanan prima. Yang kedua, kalian juga bisa mempelajari tentang pendekatan pelayanan prima dengan 3 model. Yang ketiga, yaitu memberikan contoh bagaimana penampilan rapi, penampilan serasi, juga bagaimana ekspresi tentang raut muka ramah dan sopan itu seperti apa. Dan terakhir, diharapkan kamu bisa memberikan contoh berkomunikasi dengan baik pada saat melayani pelanggan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang tentunya menginginkan pelayanan yang terbaik. Pelayanan prima atau dalam bahasa Inggris disebut excellent service merupakan proses melayani kebutuhan pelanggan dengan sebaik mungkin. Untuk memberikan pelayanan prima tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinteraksi dengan pelanggan. Dalam persaingan bisnis jasa, strategi pelayanan melalui pemberian layanan prima sangat penting untuk menumbuhkan kesan baik atau kesan yang positif dari para pelanggan. Dan konsep pelayanan prima adalah layanan berarti usaha melayani kebutuhan orang lain. Excellent service itu berarti pelayanan yang terbaik, dan standar pelayanan disebut sebagai ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang sebaik mungkin. Untuk lebih memahami, kita akan mempelajari dengan melakukan pendekatan-pendekatan konsep, yaitu disebut sebagai konsep 3A, attitude, attention, dan action. Pendekatan pertama adalah sikap. Sikap adalah suatu perilaku yang harus ditonjolkan dalam menghadapi pelanggan atau pengguna. Ada 3 aspek sikap yang perlu diketahui, yaitu aspek penampilan serasi, berpikir positif, dan juga sikap menghargai. Konsep kedua adalah konsep perhatian. Perhatian dimaksud adalah suatu bentuk kepedulian penuh kepada pelanggan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelanggan ataupun memahami kritik dan saran. Respon yang baik terhadap pelanggan akan memberikan kesan yang baik pula pada pelanggan. Ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan dalam konsep perhatian, yaitu mendengarkan dan memahami, bersungguh-sungguh memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu mengamati dan menghargai perilaku pelanggan. Yang ketiga, mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Konsep ketiga adalah konsep tindakan atau action. Tindakan merupakan sebuah aktivitas pelayanan yang nyata yang diberikan kepada pelanggan. Tindakan juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dengan hasil tertentu. Misalkan kita memberikan pencatatan yang sebaik-baiknya atas pesanan-pesanan pelanggan. Pencatatan tersebut ditegaskan kembali kepada pelanggan, diulang kembali catatan-catatan yang dibutuhkan pelanggan. Setelah itu
mewujudkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Itu yang dimaksud sebagai tindakan action, sehingga pelanggan merasa benar-benar diperhatikan dan kebutuhannya dilayani dengan sebaik-baik. Tujuan pelayanan prima itu sendiri yaitu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat, dalam hal ini pelanggan, juga memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan yang diberikan dengan tekad mengarahkan segala daya upaya dengan pemberdayaan semua aktivitas untuk pelayanan terbaik sehingga mencapai hasil maksimal. Pelayanan dengan pribadi prima adalah selalu tampil ramah, sopan, selalu ceria dan bersahaja, berpenampilan rapi dan percaya diri, berpikir positif, senang menyenangkan orang lain, bersikap profesional, jujur, serta bertanggung jawab. Ada hadis yang menyuarakan tentang senyum. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Subhanallah, bagaimana Allah memberikan pahala buat orang-orang yang tersenyum. Maka jangan lupa senyum, sapa, dan salam ya. Keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang yang mau dikatakan memiliki pelayanan prima yang baik adalah: 1. Memusatkan perhatian pada pelanggan, misalkan dengan mendengarkan dengan sebaik-baiknya, mencatat kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Dalam hal berkomunikasi, saling memandang, tidak mengalingkan muka, menanggapi dengan sebaik-baiknya, nada bicaranya dengan juga baik, ekspresi wajah tidak cemberut ya, atau tidak dengan muka masam. Memberikan pelayanan itu juga harus dengan jawaban yang jelas dan efisien. Menjaga harga diri pelanggan dengan cara memuji tapi tidak menggurui, menyebut namanya, memperlakukan dengan sebagai orang dewasa, dan juga tanggap terhadap keinginan pelanggan. Bagaimana anak-anak, kalian sudah lebih memahami tentang pelayanan prima? Ibu mengharapkan kalian mencatat semua hal-hal yang belum kalian kuasai atau kalian pahami. Setelah itu kita akan bertemu di Google Meet untuk pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran sesi pertama ya, karena kita pada pembelajaran selanjutnya akan lebih memahami dengan cara mempraktikkan bagaimana itu pelayanan prima di dalam kelas setelah kita tatap muka. Demikian dari Ibu. Silakan kalian untuk menghimpun pertanyaan-pertanyaan dan akan kita bahas di Google Meet. Sekarang Ibu sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.